Audio Jungle. Mas. Nama saya Gustaf Ramadan Hendra, biasa dipanggil Hendra. Biasanya jabatan sehari-harinya sebagai apa di Pusbakum SAW? Oh iya, kebetulan jabatan saya di Pusbakum SAW itu Diklat ya, itu singkatannya Pendidikan dan Latihan. Biasanya diklat itu kan identik dengan pendidikan dan latihan. Apa-apa saja program yang sudah dijalankan? Salah satu program dijalankan itu kita lebih cenderung ke internal dulu. Artinya bicara mengenai masalah tentang pembentukan pengurusan-pengurusan di wilayah atau di daerah ya, kayak di tingkatan kota atau di kabupaten. Ini artinya kita kasih arahan, artinya semacam lebih cenderung ke karena ini mau ada kaitan dengan diklat ya, pendidikan latihan itu contoh mengenai masalah rule aturan main di Pusbakom itu seperti apa, artinya seperti kayak ADRT-nya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, seperti itu. Terus Nah, itu kalau bicara di internalnya. internal. Kalau untuk eksternal sendiri terkait pelatihan sudah apa-apa saja yang sudah dilakukan untuk pelatihan para anggotanya? Kalau kemarin memang baru satu hal supaya terutama di bidang UMKM, KM lah kalau di kita itu. Memang di UKM sendiri kita punya ada bidang sendiri. Cuma ketika bicara mengenai masalah pelatihan artinya ketika pedagang yang misalnya baru buka usaha, nah itu kita arahkan untuk mencoba kasih pembelajaran, artinya bagaimana cara mengelola usahanya, baik itu dari segi produknya ataupun dari segi penjualan gitu. Nah itu memang tugas tanggung jawab kita. Artinya kalaupun misalnya bicara mengenai masalah produk, bagaimana menghasilkan produk kualitas yang bagus atau yang baik, ya kita memang harus memanggil orang di ahlinya gitu. Nanti ntar orang itulah yang akan diajarkan bagaimana cara pengolahan hasil produk yang terbaik, berkaitan contoh kalau UMKM misalnya di bidang makanan gitu kan. Nah, itu kalau contoh di bidang makanan. Terus bagaimana kalau di bidang yang non makanan seperti kayak misalnya kayak sembako. Nah kalau misalnya sembako ya kita arahkan, memang kita lebih sebelum ke luar kita coba di internal dulu untuk ke teman-teman, yuk artinya bagaimana kita menjalankan ini supaya UKM di bidang Pusbakum tersebut bisa berjalan lancar gitu. Ya walaupun tertatih-tatih gitu kan. Gitu. Tapi tetap kita punya semangat juang yang luar biasa gitu, untuk bicara salah satu di bidang contoh kayak di UKM gitu Pak ya. Nanti memang juga ada program berikutnya seperti kayak di bidang tenaga kerja. Ya kita juga akan berusaha mencoba kerjasama di sama BRK gitu, artinya sama pemerintah gitu. Tidak bisa bicara kerja kayak gitu di dalam negeri atau di lokal ataupun luar negeri. Artinya kan di situ kan butuh yang namanya pelatihan sebelum masuki masa kerjanya seperti itu. Ini kan memang tugas tanggung jawab saya, tapi terutama teman-teman juga di GTP. Nah itu bicara di eksternalnya gitu. Nah memang masih banyak. Ini kan terkait Pusbakum. Pusbakum itu identik dengan pusat bantuan. Iya. Terkait pelatihan hukum kepada anggotanya seperti apa ya? Oh ya, kalau untuk keterkaitan dengan pelatihan di bidang hukum itu memang ada, itu namanya nanti jatuh semacam paralegal. Jadi kalau paralegal itu biasanya khusus untuk orang yang memang non pengacara, artinya dia bukan bukan ada gelarnya gitu atau nggak ada gelarnya gitu. Biasanya paralegal itu tugasnya seperti apa? Kalau pada dasarnya paralegal itu tugasnya dia membantu pengacara ketika
pendampingan hukum klien gitu kan. Hmm. Karena ketika memang ada beberapa klien kan nggak semua pengacara bisa menjalani ketika memang hal itu ada sifatnya luar biasa, otomatis para legal lah yang membantu hal seperti itu gitu. Jadi kalau bahasa awamnya mah asistennya pengacara gitu. Membantu pengacara, jadi membantu pengacara gitu kalau bahasa kerennya ya, umumnya, umumnya ya. bahasa umumnya. Harapan Anda sebagai ketua Pusdiklat di Pusbakum, harapannya seperti apa untuk para anggotanya? Ya kalau saya pribadi berharap pertama-tama bicara mengenai masalah lembaga Pusbakum ini makin besar ya, bersayap artinya melebar gitu, untuk pembentukan kepengurusan gitu kan. Artinya memang ada beberapa daerah yang memang belum terbentuk dan memang sudah banyak juga yang sudah terbentuk ya di beberapa daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kota ataupun kabupaten gitu. Itu. Terus yang kedua, harapan saya untuk rekan-rekan baik itu yang ada di pusat ataupun yang di daerah, yuk kita gali potensi. Jadi nggak sekedar hanya satu bidang di bidang hukum, tapi karena ini bicara lembaga Pusbakum, itu kita berbagai bidang juga ada. Di mana ada bidang UKM, di situ ada bidang UPAM, terus ada urusan pemerintah, terus ada di bidang HI, hubungan industri, dan masih banyak lagi bidang-bidang lainnya. Artinya saya yakin di setiap daerah ketika rekan-rekan punya niat yang bagus dan punya juang yang tinggi, itu akan menghasilkan untuk di wilayah sendiri, artinya pengembangan untuk wilayah sendiri, tanpa terlepas dari nanti ketika memang ada salah satu kendala, BPT bisa membantu. Selama itu bisa menjalani, silakan jadi. Karena pada prinsipnya Pusbakum yang sudah berjalan ini memang bermandiri, tanpa ada bantuan dari pengusaha ataupun dari pemerintah. Sifatnya seperti itu ya. Itu aja ya. Iya. Oke, Bang, makasih. Iya.